dalam kehidupan seorang muslim, ya. Makanatu Rasul, ya, nama ininya Makanatu Rasul, kedudukan Rasulullah dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan nanti kita setelah kita mendiskusikan ini pada malam hari ini, kita semakin paham tentang bagaimana Rasulullah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, beliau Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan beliau juga seorang Rasul di antara Rasul-Rasul Allah. Ya, Masya Allah. Sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah, beliau ini adalah seorang manusia yang memiliki nasab dan juga fisik. Ya. Dan kita bisa mengenali semuanya itu dari Sirah Nabawi, ya. Dari Sirah Nabawi, dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana Rasulullah SAW itu. Nah, nanti di situ nanti ketika kita pahami dari Sirah Nabawi itu, kita akan memahami fikih sirah, ya. Ada buku yang bagus teman-teman tentang fikih sirah, ya. Jadi apa sih hal-hal yang diinginkan dalam sirah-sirah tersebut, itu, ya, ada di fikih sirah. Dan Rasulullah sebagai Rasul di antara Rasul-Rasul Allah itu, nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana Rasulullah itu menyampaikan risalah, bagaimana Rasulullah menunaikan amanahnya, dan bagaimana Rasulullah memimpin umat, ya. Nah, ini nanti kita akan pahami dari dakwah kenabiannya Rasulullah SAW yang nanti muncul namanya fikih dakwah, ya, fikih dakwah. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman semuanya, sikap seorang itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang ia hadapin, ya kan? Ketika berhadapan misalnya dengan seorang pengemis, contohnya, ya, dengan seorang pengemis, ada orang-orang yang biasa aja sikapnya, ada orang-orang yang acuh tak acuh, ada juga orang-orang yang menghormati sebagaimana manusia yang lainnya, gitu, ya. Ada juga yang iba dan sebagainya, ya. Nah, saat berhadapan dengan atasan misalnya, atau pemimpin di kantor kita ataupun di lingkungan kita, ada orang-orang yang bersikap hormat, gitu, ya. Ada orang-orang yang bersikap penuh perhatian, atau ada orang yang biasa aja, gitu. Bahkan kalau ketemu artis misalnya, kayak kemarin saya ketemu artis, ada yang sikap, saya liatin tuh, ya, kemarin itu, ada yang histeris sampai yang luar biasa histerisnya, gitu, ya. Ada yang sibuk dengan penampilannya, gitu. Tapi ada yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang kalau kita tanya sama diri kita, kalau kita mau ketemu dengan Rasulullah SAW, ya, ada apa dengan Rasulullah SAW, gitu, ya. Beliau mau datang ke rumah kita misalnya, kita bayangkan, ya. Masya Allah, ya. Nah, sikap apa nih yang mau kita tunjukkan ke Rasulullah? Menyiapkan semuanya, gitu, ya. Masya Allah. Afwan, ya. Nah, ini akan menjadi barometer keimanan kita. Ketika nanti kita berhadapan dengan Rasulullah SAW itu. Kalau kita misalnya kita menyiapkan yang Masya Allah, gitu, maksimal, takut salah ketika berhadapan dengan Rasulullah, atau kita bersikap yang ya udah biasa aja. Nah, itu akhirnya teman-teman akan bisa menjawab sendiri, ya. Nah, apa nih? Nah,
Pertanyaan ini menjadi sangat penting teman-teman semua karena kedudukan seseorang itu menentukan bagaimana kita memperlakukannya. Kalau eh, orang-orang kafir Quraisy itu dahulu itu nggak memahami kedudukan Rasulullah SAW. Jadi mereka tuh ya sikap mereka tuh menuduh Rasulullah sebagai penyihir, menuduh Rasulullah tuh orang yang dusta, bahkan orang gila gitu ya. Kalau kita baca Al-Quran itu atau kita baca tentang Sirah Nabawi itu karena orang kafir tidak memahami tentang kedudukan Rasulullah SAW, jadi mereka tuh ya udah, maksudnya ketika Rasulullah menyampaikan suatu wahyu, mereka tuh gila, Muhammad tuh Muhammad tuh pendusta seperti itu, karena mereka nggak paham tentang Rasulullah SAW. Eh, dan karena mereka memang sombong ya, mereka sombong dan mereka tidak mau mengakui Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul. Eh, sedangkan kalau kita nanti setelah kita memahami ini tentang kedudukan Rasulullah, semoga kita bisa menempatkan Rasulullah bagaimana kita harus memperlakukannya. Gitu. Ini inti dari diskusi kita malam ini. Bagi seorang Muslim, Rasulullah itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, teman-teman semua. Beliau itu bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga teladan hidup kita, membimbing dan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah ya. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama ya. Eh, Rasulullah atau Muhammad SAW sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah. Kedudukan pertama Rasulullah SAW itu adalah sebagai hamba Allah. Ini adalah kedudukan yang sangat agung, teman-teman semua, karena menunjukkan kesempurnaan penghambaan beliau kepada Allah. Ya. Di surat Al-Isra ayat di surat Al-Isra ayat 1, nanti teman-teman boleh dibuka biar kita nggak ngantuk nih. Kita buka ayat ya. Di surat Al-Isra Al-Syaitonirrajim. Subhanalladzi as'ala ini masih teman semua ini Allah peristiwa Isra Mi'raj yang yang utuh bukan bermimpi. Nah, jadi Al-Qur'an Al-Qur'an itu menunjukkan atau Allah memberikan sendiri dalam Al-Qur'an itu bahwa Rasulullah sebagai hambanya Allah gitu. Nah, ini kedudukan Rasulullah yang pertama sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah manusia. Yang pertama sebagai seorang manusia, yang kedua beliau memiliki nasab dan yang ketiga, eh, tadi Rasul memiliki jasad, ya, memiliki jasad. Sebagai seorang manusia, Rasul itu seperti kita, manusia, bukan malaikat. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau menikah, bahkan beliau berdagang, ya, beliau berdagang. Ketika beliau ini ya, waktu beliau belum diperintahkan Allah untuk dakwah ya, beliau berdagang. Nah, Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 8, surat Al-Anbiya ayat 8, Al-Quran di sebelahnya, kalau saya salah, Al-Anbiya ayat 8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am.
kami tidak menjadikan mereka, para utusan, maksudnya para nabi itu, para rasul itu, sebagai jasad yang tidak membutuhkan makanan. Jadi kami tidak menjadikan mereka, para utusan, sebagai jasad yang tidak membutuhkan makanan. Artinya apa, teman-teman? Artinya Rasulullah dan rasul-rasul yang lain itu memiliki jasad yang membutuhkan makanan. Sama seperti kita butuh makanan sebagai seorang manusia. Dan di surat Al-Furqan itu ayat 7, Al-Furqan ayat 7, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasy rajim. Qalu ma lihat rasuluna yamshi fil aswaq." Mereka berkata, "Apa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?" Ya, Al-Furqan ayat 7. Mereka berkata, mengapa Rasul Nabi Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Dua ayat ini, walaupun ada ayat-ayat yang lain juga di Al-Quran, tapi ini saya pakai dua ayat ini, menunjukkan bahwa eh, Allah itu tidak menghilangkan sifat kemanusiaan bagi seorang Rasul. Justru di situ letak teladannya. Jadi, kenapa Allah eh, mengutus utusannya dari manusia biasa, maksudnya manusia yang membutuhkan makan, manusia yang membutuhkan minum, karena Allah ingin ajaran Islam yang dipraktekkan itu dalam kehidupan nyata bisa kita teladani. Kalau misalnya Rasulullah tidak makan, Rasulullah tidak minum, Rasulullah bukan seorang manusia, kita bisa mengingkari itu. Kita bisa bilang gini, dia kan Rasul, orang apa makhluk hebat gitu. Bukan seperti kita manusia gitu. Tapi Masya Allahnya Allah memilih seorang manusia untuk menjadi seorang seorang Rasul. Artinya apa-apa yang Rasulullah bawa, apa-apa yang Allah sampaikan ke kita, ajaran-ajaran Rasul yang Rasul berikan untuk kita itu bisa kita ikutin dari sisi manusia. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita, teman-teman, kita menolak dengan mengatakan dia kan Rasul, kami bukan. Jadi nggak ada seperti itu alasannya. Jadi Allah itu sudah menyesuaikan dengan fitrah kita sebagai manusia untuk bisa menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Lalu yang kedua, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, Rasul itu memiliki nasab. Beliau memiliki nasab. Rasul SAW itu memiliki garis keturunan yang jelas dan mulia. Ya, beliau lahir dari keluarga yang bersih dan baik. Di mana beliau bersabda di hadis Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa kata Rasulullah, aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Gitu. Rasulullah mengatakan sendiri dalam hadis itu bahwa aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Artinya, Masya Allah teman-teman semua, Rasulullah memang memiliki nasab yang mulia ya. Seperti. Nah, Allah juga memilih nasab beliau secara khusus. Ya, Allah memilih nasab beliau secara khusus. Di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah. Ya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini teman-teman di hadis ini kita bisa memahami bahwa Rasul itu, Masya Allah, beliau memiliki nasab yang sangat baik ya. Nasab beliau itu adalah dari dari eh, Bani Hashim. Bani Hashim di atasnya Bani Quraisy, lalu nanti di atasnya lagi ada eh, Kinanah. Nah, Kinanah itu keturunan Ismail, Nabi Ismail. Jadi kalau ditelusuri langsung ke atas itu eh, Nabi Muhammad SAW itu memiliki nasab sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, berarti ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau teman-teman baca sirahnya tentang nasab ini panjang, penjelasan nasab saya jelaskan saja.
Jadi ya kalau di nasab itu, nasab Rasulullah SAW itu dari pakar-pakar biografi dan nasabnya beliau itu sampai ke Adenan, Adenan ya. Nah, Adenan ini di bawahnya Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail. Lalu apa namanya? Dari situ nanti dari Adnan ke gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi Rasulullah itu memiliki nasab yang mulia karena sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ke Nabi Adam alaihissalam. Ya. Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah siapa? Siapa teman-teman Abdullah bin Abdul Muthalib? Ada yang kenal? Abdullah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Kenapa? Ya, benar Mbak Duna nih. Dia adalah ayah Iya. dari Bapak Salam ya, benar. Jadi kalau kita pernah baca sirohnya itu teman-teman, jadi eh, Abdullah bin Abdul Muthalib itu kan ayahnya dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau adalah seorang pemuda ya, seorang pemuda yang terjaga, seorang pemuda yang terjaga, eh tidak apa bukan pemuda pada umumnya pada saat itu ya di golongan apa di Bani Quraisy itu. Jadi ketika itu ada kisahnya kalau teman-teman pernah baca itu bagaimana Abdullah ini adalah anak yang apa namanya tuh yang diundi di hadapannya Hubal ya, hadapan Hubal itu apa? Hubal itu kayak apa tuh namanya tuh berhala ya, untuk memenuhi nazarnya Abdul Muthalib gitu. Jadi Abdul Muthalib itu punya nazar teman-teman. Ini nazar ini ya, nazar jahiliyah ya. Jadi Abdul Muthalib itu pernah punya nazar bahwa kalau anaknya 10 orang, maka salah satunya akan disembelih kepada Hubal gitu ya. Nah, orang mencegahnya, mencegah Abdul Muthalib itu tidak melakukan nazar itu dengan menyuruhnya untuk mendatangi dukun perempuan. Jadi Abdul Muthalib itu ternyata kan punya anak sampai 10. Kan? Anak ke-10 adalah Abdullah gitu. Abdullah ayahnya Rasulullah. Nah, karena dia pernah pernah punya nazar bahwa kalau nanti anaknya 10 anak, maka satu anaknya akan diberikan untuk Hubal gitu ya. Nah, orang-orang orang-orang Quraisy itu nyuruh Abdul Muthalib gimana nih, coba ke dukun sana, ke dukun ini jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Coba ke dukun, minta dibatalkan nazarnya gitu. Akhirnya eh, atas arahan dukun itu apa namanya Abdul Muthalib disuruh mengundi 10 ekor unta ya dengan Abdullah. Jadi disuruh undi. Yang satu ini undiannya nama Abdullah, yang satu ini undiannya 10 ekor unta gitu kan. Nah, kalau yang keluar masih Abdullah, maka tambah lagi 10 gitu sampai jumlahnya Allah ridhoi. Jadi mereka orang kafir itu mencampur adukan ya. Maksudnya dulu ya sebelum ada Islam sampai ke Mekah itu ya itu. Mereka mempercayai Allah tapi mereka masih tidak menjalankan syariat-syariatnya Allah. Gitu. Jadi pokoknya tiap keluar nama Abdullah tambah lagi 10 lagi untanya. Tiap keluar nama Abdullah tambah lagi 10 untanya gitu. Itu arahan dukunnya. Sampai akhirnya di angka 100. Di angka 100 unta baru keluar nama untanya. Jadi Abdul Muthalib sampai ngeluarin 100 unta untuk bisa membebaskan Abdullah dari penyembelihan itu. Kenapa? Karena Abdul Muthalib tidak ingin menjadikan Abdullah sebagai apa ya namanya itu? Ya itu penyembelih Bani itu. Jadi beliau rela mengganti eh, Abdullah dengan 100 ekor unta. Ini menunjukkan betapa istimewanya Abdullah bagi Abdul Muthalib ya, bagi ayahnya. Jadi dan Rasulullah itu adalah seorang cucu yang ketika ayahnya sudah meninggal itu kan dirawat oleh Abdul Muthalib ya, sebentar sih nggak lama. Itu juga menjadi cucu yang istimewa buat Abdul Muthalib. Lihat nasabnya teman-teman semuanya, kalau teman-teman dibaca dan lebih rinci di Sirah Nabawi itu, Rasulullah SAW itu memiliki nasab yang mulia. Memang Allah pilih Rasul itu dari keturunan-keturunan yang mulia, ya. Dari Bani Hashim dari Bani Quraisy.
Kita nanti ujung-ujungnya sampai ke Adnan dan ke Nabi Ismail sampai yang mulia. Nah, yang ketiga sebagai seorang hamba itu Rasulullah SAW itu memiliki jasad ya. Beliau memiliki jasad yang sempurna. Para ulama mengumpulkan sifat fisik beliau itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Jadi beliau adalah manusia yang sangat tampan, sangat sempurna, namun tetap dalam batas kemanusiaan. Ya. Kalau mungkin kalau teman-teman pernah baca itu bagaimana Rasul itu digambarkan beliau itu tidak tinggi dan tidak rendah. Jadi tidak tinggi tidak dia tidak tinggi tidak pendek. Tidak tinggi dan tapi juga tidak pendek. Terus beliau itu wajahnya putih bersih, kulitnya putih bersih, apa namanya, rambutnya ikal sebahu. Terus juga, masya Allah, kalau berjalan itu cepat ya ke depan, jangan ke depan. eh, Fisiknya kuat. Ya, Rasulullah itu tidak gemuk, tapi juga tidak kurus. Ya. Pokoknya fisiknya itu proporsional, sangat-sangat proporsional. Ya, tampan, tampan dan sempurna. Nah, kisah apa tentang Rasulullah sebagai seorang hamba ini, yang tadi beliau memiliki apa namanya, beliau seorang manusia, beliau juga memiliki nasab dan beliau juga memiliki jasad. eh, itu semua terkumpul terekam dalam Sirah Nabawi. Ya. Nah, teman-teman nanti kalau lagi ada keluangan waktu bisa dibuka tentang kitab-kitab Sirah Nabawi, bisa dibaca tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari mulai lahir, menikah dengan Bunda Khadijah, memiliki anak, mendapatkan wahyu, perintah untuk dakwah, lalu perintah untuk hijrah, tentang perang-perangnya Rasulullah SAW, sampai nanti kisah wafatnya Rasulullah SAW. Itu ada semua terekam dalam Sirah Nabawi. Kalau saya jabarkan hari ini, kita nanti nggak apa bisa nginep ini online-nya karena panjang. Karena saya sendiri waktu itu belajar Akademi Sirah itu selama setahun, baru bisa apa selesai gitu ya. Dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat itu selama setahun. Ya. Waktu saya offline tuh, offline ke Depok. Ya, saya ke Depok, ya pekan. Kenapa? Melihat Sirah Nabawi karena di sini banyak istimewaannya. Ini adalah sejarah yang paling otentik teman-teman semua dan terpercaya. Sampai ke titik itu melalui jalur-jalur ilmiah dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang tidak diragukan. Karena ada riwayat-riwayat yang menerangkan, bahkan sampai Al-Quran pun, ayat Al-Quran banyak yang menerangkan tentang kisah-kisah Rasulullah SAW. Kalau kita baca surat, ini contoh ya, contoh kalau kita baca surat Al-Anfal itu ada tentang perang Badar. Ya. Kalau kita baca surat Al-Azab itu banyak perang-perang juga yang diikuti oleh Rasulullah SAW. At-Taubah dan lain sebagainya. Jadi banyak kisah-kisah tentang Rasulullah itu apa ya sampai ke kita ini masya Allah sampai masih terjaga karena dikuatkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak mengandung mitos, tidak mengandung mitos atau dongeng dan ataupun pengkultusan, disampaikan apa adanya yang dialami oleh Rasulullah SAW, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi bukti. Jadi bukti kebenaran risalah beliau dan bukti bahwa Allah pernah mengutus seorang Rasul ya, Muhammad SAW. Nanti teman-teman bisa baca ada Asirah An-Nabawiyah kayak Ibnu Hisham itu bisa teman-teman baca atau ada Ar-Rahiqul Maktum ya. Nah ini Sofyan Al-Mubarakfuri ini bagus nih. Atau teman-teman bisa baca juga tentang kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW karya Kiai Haji Munawar Khalil. Nah ini banyak sih. Masih banyak kitab-kitab lain yang menceritakan tentang Rasulullah SAW. Nah, itu teman-teman akan bisa memahami tentang fikih sirah ya. Memahami pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Saya ada tuh fikih sirah satu kitab bagus tuh ya. Misalnya kayak misal contohnya ketika peristiwa pembelahan dadanya Rasulullah SAW misalnya ya. Itu ada tuh kenapa sih
terjadi seperti itu, nanti dijelaskan di situ. Penjelasannya begini, 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 begini. Kenapa Rasul itu mengembala kambing, mengembala domba waktu kecil? Kenapa? Nanti ada di penjelasannya begini, begini. Namanya fikih sirah. Ya, nanti bisa teman-teman bisa baca ya di apa? Ada yang di fikih sirah yang itu oleh Muhammad Ramadan Al-Buti itu ya, bagus juga tuh. Ya, itu. Lalu yang kedua, teman-teman, tadi udah Rasulullah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah. Di mana beliau adalah sebagai manusia, beliau memiliki sebagai manusia memiliki nasab manusia dan beliau juga memiliki jasad yang sempurna. Yang kedua, teman-teman, ini eh, Rasulullah sebagai Rasul, ya. Rasulullah sebagai Rasul-Rasul. Rasul di antara Rasul Allah. Rasulullah di antara Rasul-Rasul Allah. Sebagai Rasul di antara Rasul Allah. Kedudukan kedua Rasulullah SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul. Di surat Al-Imran ayat 144 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Dan di surat Yasin ayat 3 itu juga Allah berfirman, Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul. Di Al-Quran itu menegaskan juga bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul di antara dia adalah penyempurna, ya, penyempurna risalah. Beliau penutup para Rasul. Jadi udah nggak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Kalau banyak orang yang mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi setelah Rasulullah itu dusta ya. Karena Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu sebagai penutup para Rasul, para Nabi. Nah, zaman sekarang kita harus hati-hati gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan malaikat Jibril dan sebagainya. Padahal Apa nih, Bang? Apa nih? oleh malaikat Jibril itu sudah selesai. Sudah selesai ketika di saat Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai Rasul, eh, Nabi Muhammad SAW itu memiliki tiga tugas utama. Yang pertama, beliau menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan di surat Al-Maidah ayat 67 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Robmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah. Apa risalahnya teman-teman? Risalahnya adalah ketauhidan. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu risalahnya satu. Bagaimana menyuruh manusia untuk menyembah Allah. Untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi mengakui keesaannya Allah dan tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak seharusnya. Itu tugas para rasul dalam menyampaikan risalah. Nah, Rasulullah SAW itu Masya Allah gitu ya. Beliau menunaikan tugasnya ini dengan sempurna. Ya, 23 tahun. Dari sejak usia beliau 40 tahun. Dari mulai ketika diturunkan surat Iqra ya. Al-Alaq ayat 1 itu sampai 5. Sampai surat terakhir. Ya, surat terakhir. Apa namanya? Surat terakhir surat apa nak deh. Apa teman-teman yang turun surat terakhir? Ada yang tahu nggak? Surat bukan ayat ya, surat terakhir yang Allah turunkan untuk Rasulullah SAW. Surat di Al-Quran yang terakhir yang Allah turunkan untuk Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ada yang tahu apa?
Nah, ketika mendengar ini, Abu Bakar menangis. Jadi ketika Rasul menyampaikan surat ini kepada para sahabat, itu Abu Bakar sama Umar menangis. Suratnya surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, itu di situ kan satu surat penuh ya, utuh. Di situ apa malaikat Jibril menyampaikan surat An-Nasr kepada Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar, Rasul menyampaikan kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril telah memberikan wahyu kepadaku dengan turunnya surat ini, Idza Jaa itu ya. Itu sahabat menangis karena mereka merasa bahwa sudah semakin dekat Rasulullah menyelesaikan risalahnya karena Allah telah memberikan kemenangan, ya. Telah telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan di situ para sahabat sudah mulai apa ya, merasa ini kayaknya udah sebentar lagi nih Rasulullah akan meninggalkan kita semua gitu karena sudah hampir selesai, sudah sempurna risalah yang Rasulullah bawa. Dan ayat terakhir ini tadi surat terakhir ya. Ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 3 ya. Yang bunyinya telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Gitu. Nah, itu turun ketika Rasulullah melakukan haji wada ya, haji wada. Udah selesai di soal Al-Maidah ayat 3 itu. Jadi kalau konsep turunnya Al-Quran itu kan turunnya itu kan berangsur-angsur ya. Mulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun ya, turun terus sampai surat Al-Maidah ayat 3. Tapi eh, penyusunannya gimana, Teh? Penyusunannya itu dipandu oleh malaikat Jibril. Sebenarnya kan Al-Quran itu kan sudah ada dalam satu kitab ya, utuh di Lauh Mahfuz ya. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Al-Fatihah surat pertama sampai dengan Anas surat terakhir dalam susunannya. Tapi kalau turunnya itu Allah menurunkan secara berangsur-angsur 23 tahun sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kenapa? Karena Allah ingin Rasulullah dan umatnya itu faham tentang bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau misalnya Allah turunkan cuma apa ya, misalnya Anas, Al-Baqarah, terus diturunkan tanpa ada satu kondisi, itu agak susah nanti orang memahami kapan ayat ini dipakai, kapan ayat ini tidak dipakai gitu kan. Akhirnya Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisinya. Makanya kenapa kita kalau belajar Al-Quran itu harus paham nuzulnya, harus paham kenapa ayat ini turun gitu. Jadi kita bisa jadi pedoman buat kita dalam hidup kita seperti itu. Nah, itu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah surat An-Nasr, tapi ayat terakhir yang turun adalah ayat eh, Al-Maidah ayat 3. Ya, karena Al-Maidah itu kan banyak ayatnya teman-teman. Nah, itu turunnya nggak langsung berak satu surat. Turunnya satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat gitu kalau itu turun. Tapi kalau An-Nasr itu utuh satu surat terakhir yang diturunkan. Ya. Di hadis riwayat Muslim itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam haji wada ya. Jadi Rasulullah SAW ini dalam haji wada beliau bersabda, kalian akan ditanya tentang aku katanya. Rasulnya ini pertanyaan Rasulullah ya kepada para sahabat. Kalian akan ditanya tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan? Nah, para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan memberi nasihat. Maka Rasulullah SAW mengangkat jari telunjuknya ke langit, lalu menunjukkannya kepada manusia, seraya berkata, Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Itu terjadi ketika haji wada. Haji terakhir yang Rasulullah jalankan sebelum beliau wafat. Ya.
Jadi tugas beliau sebagai seorang rasul adalah menyampaikan risalah dan sudah beliau sempurnakan tugasnya itu. Nggak ada satupun ayat yang beliau tutup-tutupi, nggak ada satupun ayat yang beliau ubah. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril. Dan bahkan ada teman-teman, kalau teman-teman mau ini ya, kan di Al-Quran itu, di Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang terkadang jadi tegurannya Rasulullah SAW. Jadi Allah menegur Rasulullah SAW. Contohnya kayak surat Abasa, ya. Abasa itu kan Allah menegur Rasulullah SAW. Kenapa Allah menegur? Karena Rasulullah bermuka masam, ya kan? Rasulullah bermuka masam kepada Ummu seorang yang buta, Ummu Maktum, Ummu Maktum. Jadi eh, ketika Ummu Maktum ingin berbicara dengan, jadi saat itu kondisinya teman-teman, Rasulullah sedang dakwah ke para pemuka-pemuka kafir Quraisy ya, orang-orang pembesar Quraisy. Maktum kan buta. Beliau menyamperi menyamperin Rasulullah SAW, minta diajarkan suatu ayat gitu. Itu Rasulullah bermuka masam. Masa nih orang lagi dakwah sama pembesar-pembesar. Lah, tapi kan Maktum kan nggak lihat mukanya Rasulullah. Maksudnya nggak lihat kalau Rasul itu bermuka masam, nggak lihat. Tapi Allah menegur Rasulullah SAW dengan turunnya surat Abasa itu. Abasa wa tawala itu. Allah turunkan ayat itu dengan menegur Rasulullah. Dan Masya Allah Rasul itu menyampaikan ayat itu kepada para sahabat. Mungkin kalau kita nih, kita nih, kalau ditegur sama, jangankan sama Allah ya, sama orang gitu. Mau nggak kita cerita sama orang lain? Enggak, kita pasti malu. Kita pasti, janganlah, jangan disampaikan, ini kan aibnya saya gitu. Tapi Rasulullah SAW tuh Masya Allah teman-teman semuanya, ketika Allah menyampaikan surat Abasa itu kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk tegurannya beliau karena beliau bermuka masam kepada Ummu Maktum, itu Rasul sampaikan juga kepada para sahabat, termasuk pada Ummu Maktum juga. Gitu, Allah sampaikan itu, Rasul sampaikan itu kepada mereka. Karena kenapa? Karena ya sebagai inilah risalah yang juga Rasul sampaikan kepada manusia gitu, kepada para sahabat. Kayak gitu. Jadi semuanya sempurna Rasul telah menyampaikan, tidak ada yang ditutupi, nggak ada yang tambah-tambahkan. Semuanya Rasul sampaikan pada manusia risalah saya itu. Yang sekarang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Al-Quran. Makanya eh, kita sudah seharusnya ini termotivasi ya untuk semakin semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, teman-teman, sebagai seorang Rasul itu eh, Nabi Muhammad SAW itu memiliki tugas menunaikan amanah. Di surat An-Nisa ayat 58 ya. Surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Rasulullah SAW itu sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah mendapat pengakuan daripada orang-orang Quraisy kan sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi gelar Al-Amin itu Rasulullah SAW dapatkan sebelum beliau menjadi seorang nabi, sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti kan sudah teruji, sudah terbukti tentang kejujuran Rasulullah SAW, tentang amanahnya Rasulullah SAW. Jadi dulu itu orang-orang tuh banyak yang menitipkan barang-barangnya pada Rasulullah SAW gitu, menitipkan barang-barangnya itu karena saking dipercayanya. Ya. Lalu kenapa kok ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, menyampaikan wahyu, banyak yang nggak percaya sama Rasulullah SAW? Itu bukan karena apa namanya, bukan karena sifat Rasul yang tidak dapat dipercaya, tapi karena memang orang-orang kafir Quraisy itu adalah orang yang sombong. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, gitu. Jadi eh, jadi apa ya? Jadi kalau saya pikirnya gimana ya? Beliau itu dipercaya, tapi mereka nggak mau ikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau ada barang-barang
Itu mereka pasti nitip ke Rasulullah SAW gitu ya, karena manusia itu lah sombongnya itu ya, yang membuat mereka kayak terhalang mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan amanah dan beliau adalah seorang yang sangat amanah. Yang ketiga, teman-teman, sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, baik sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, maupun pemimpin negara. Ya, Al- kota Madinah itu dulu ya, waktu belum apa kedatangan Rasulullah SAW, itu adalah kota yang gelap, yang banyak permusuhan di dalamnya, banyak pertikaian antara suku ya, antara kaum. Tapi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu kenapa akhirnya namanya Al-Munawwaroh, teman-teman. Madinah Al-Munawwaroh itu karena memang menjadi kota yang sangat terang, ya, damai, makmur ya, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan semua mengakui tentang kepemimpinan Rasulullah SAW itu luar biasa. Insya Allah, Rasulullah SAW itu 23 tahun beliau menyampaikan dakwahnya, sudah mencetak ribuan pemimpin ya, pemimpin. Ya, Masya Allah. Di surat At-Taubah ayat 128 atau Bah ayat 128, Allah menggambarkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang sangat mencintai umatnya. Nah, ini Masya Allah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di surat At-Taubah ayat 128 itu Allah menggambarkan tentang sifat kepemimpinannya Rasulullah SAW. Ya, yang pertama, berat terasa olehnya penderitaanmu yang kamu alami. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat berempati dengan umat gitu ya. Yang dipikirnya umatnya gitu. Bahkan sampai ketika beliau apa namanya, ketika di kisah wafatnya Rasulullah SAW itu kan yang dipikirkan umatnya. Umati, umati, umati gitu. Kalau teman-teman tahu ya, setiap nabi itu, setiap rasul itu punya hak meminta satu doa. Dan doa itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Kalau Nabi Nuh itu berdoa sama Allah eh di surat Nuh itu ya. Setelah beliau dakwah 950 tahun itu, doanya adalah beliau sudah berdakwah selama 950 tahun, tapi kaumnya masih ingkar sama Allah, masih kafir sama Allah, dan banyak membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi gitu. Akhirnya Nabi Nuh berdoa sapu jagat, yang beliau meminta, ya Allah, kok wa qala Nuhu Rabbi la tazar al ardi minal kafirin. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan satupun orang kafir di muka bumi ini. Itu. Itu doanya Nabi Nuh. Wa in kana innaka tazar wa in, dan jika engkau eh, meninggalkannya, maksudnya engkau masih ngasih hidup orang-orang kafir di muka bumi ini, itu kata Nabi Nuh. Mereka hanya akan membuat kerusakan-kerusakan dan keturunan-keturunannya akan tetap dalam keadaan kafir gitu ya. Fajirun kafar itu. Itu doanya Nabi Nuh. Dan itu Allah kabulkan doanya. Makanya muncul banjir di seluruh bumi. Nggak tanggung-tanggung teman semua bumi, di seluruh bumi. Yang selamat hanya orang-orang yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Makanya kalau para ulama mengatakan nenek moyang kita itu siapa? Nenek moyang kita itu adalah yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Itu nenek moyang kita. Karena semuanya udah dihapus sama Allah. Tapi Rasulullah SAW, teman-teman, beliau tidak meminta satu doa pun sama Allah ketika beliau hidup. Kenapa? Beliau beliau bilang sama Allah, ya Allah, aku ganti doaku untuk memberikan syafaat
pada umatku kelak nanti di yaumul hisab. Itu Masya Allah. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, umatnya gitu. Maksudnya beliau tidak, bahkan ketika beliau tuh di Bukit Taif itu yang di apa tuh namanya itu, ditimpukin, ditimpukin sama orang-orang Taif ketika beliau awalnya kan kalau nanti baca sirah ya. Beliau itu kan ke Taif mencoba sebagai seorang manusia ya berikhtiar mungkin Taif bisa menjadi tempat hijrah buat orang-orang beriman saat itu karena Taif kan tempatnya subur ya. Mungkin orang-orang yang juga bisa menerima ternyata ketika Rasulullah ke sana dengan seorang sahabat sampai di sana tuh bukan diterima sama mereka tapi malah ditimpukin bahkan anak-anak kecil pun ikut menimpuki gitu. Nah itu malaikat penjaga gunung ketika melihat itu sampai nyamperin Rasulullah SAW mengatakan ya Muhammad kalau engkau ingin aku bisa mengangkat gunung ini dan menimpakan pada orang-orang Taif itu. Karena saking sedihnya mereka melihat apa ya maksudnya karena saking sedihnya malaikat itu melihat apa yang dialami Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengatakan eh, aku tidak akan melakukan itu karena aku akan berdoa sama Allah agar keturunannya nanti akan beriman gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini di Taif itu pada beriman kan orang-orangnya. Jadi Rasulullah itu menahan menggunakan doa yang menjadi haknya seorang Rasul dengan menggantikan beliau minta nanti izinkan aku memberikan syafaat buat umatku kelak di yaumul hisab. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat itu oleh Rasulullah SAW. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan umatnya itu beriman gitu. Karena beliau tadi karena beliau tahu apa balasan bagi orang yang beriman dan apa balasan bagi orang yang tidak beriman dan beliau ingin umat itu selamat selamat semua ketika di akhirat nanti. Beliau bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini kalau ini ada nih kisah-kisahnya sih. Di atau bahasa 108 ini banyak kisah-kisah tentang sifat-sifat Rasulullah SAW ini ya. Tapi dalam jam 24.3. Nah, teman-teman, jadi Rasulullah itu sebagai Rasul, beliau itu memberikan dakwahnya ya. Memberikan dakwahnya kepada seluruh kalangan. Orang kaya, orang miskin, orang Arab, orang non-Arab ya. Laki-laki, perempuan, semua usia ya. Dan metode dakwahnya Rasulullah SAW itu yang bisa kita tiru teman-teman di surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl, dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak. Dari kata da'i ya, mengajak. Jadi di situ di surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia ke jalan Robmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, ini ya, ini cara dakwahnya nih ya. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Robmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Robmu, Allah, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi teman-teman di sini kita diberikan keteladanan Rasulullah SAW itu kalau ngajak orang itu adalah dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Disinilah lahir apa namanya fikih dakwah ya, ilmu yang memahami cara berdakwah yang benar ya. Nah, yang terakhir teman-teman, Rasul itu adalah sebagai sunnah kita. Segala perkataan, perbuatan, persetujuan, diamnya Rasulullah SAW, bahkan sifat fisik dan budi pekertinya Rasulullah SAW adalah sunnah buat kita semua. Ya. Semua itu merupakan petunjuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan ini. Karena itu sunnah Nabi SAW selain Al-Quran ya menjadi sumber hukum syariat.
Sumber sejarah sirah menegakkan agama Islam dan sumber dalam memahami cara cara berdakwah. Nah, jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kalau kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, kalau kita mengaku menjadi umatnya Rasulullah SAW, maka kita harus bisa melakukan Rasulullah sesuai dengan kedudukannya. Ya, sebagai seorang yang mulia, yang manusia yang mulia, yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya, dan Alhamdulillah dengan izin Allah sampai ke kita hari ini. Sekarang kan Rasulullah sudah apa ya namanya, sudah wafat ya, mendahului kita. Maka eh, konsekuensi iman kepada Rasulullah SAW itu bukan sekedar mengakui beliau sebagai Rasul, bukan hanya itu. Kita mengakui beliau sebagai Rasul, tetapi juga kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita mencintainya melebihi diri kita sendiri, dan kita menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Ya, semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar memahami dan bisa mengamalkan dan bisa memposisikan diri kita terhadap Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Insya Allah itu teman-teman untuk hari ini eh, untuk materi kedudukan Rasul dalam kehidupan seorang Muslim. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa meneladani beliau dan kelak Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya beliau dan kita bisa dipertemukan beliau nanti di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin dari Allah. Janganlah kita masuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya serahkan ke Mbak Sofia. Silakan. Barakallahu buat materi yang disampaikan pada malam hari ini. Masya Allah ya teman-teman, teladan kita baginda Rasulullah. Masya Allah, semoga kita kelak menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Boleh forum bertanya dibuka. Boleh melalui kolom komentar atau mau raise hand, silahkan teman-teman. Izin bertanya. Silahkan Eh, kayak di eh, Afwan Uma, izin bertanya terkait sholawat sholawat yang kan kita dianjurkan kalau hari Jumat itu memperbanyak sholawat. Eh, Sholawat yang dianjurkan maksudnya itu yang sesuai sunnah itu yang seperti apa Uma? Maksudnya itu kan banyak sekali ya sholawat-sholawat itu, tapi yang benar-benar yang sesuai dengan ajaran itu yang seperti apa Uma? Terima kasih. Salawat itu eh, ada maknanya tiga ya. Allah itu bersalawat juga kepada Rasulullah SAW. Malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita manusia, khususnya umat Muslim juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tapi maknanya berbeda ya. Kalau Allah itu bersalawat kepada Rasulullah SAW, artinya Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah SAW. Kalau malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW itu artinya bahwa mereka sedang memohonkan ampunan kepada Allah terhadap Rasulullah SAW. Nah, eh, kalau kita ini eh, bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu kita kan berarti kan mendoakan Rasulullah SAW ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Nah, apa apa salat yang yang dibolehkan dan tidak dibolehkan gitu ya. Setahu saya, setahu saya ya, nggak ada itu apa ya khusus ya. Maksudnya tidak ada hal yang khusus gitu tentang salat yang memang eh, di yang dibolehkan dan dilarang gitu. Selama itu isinya doa kepada Rasulullah SAW, doa yang baik gitu maka itu dibolehkan. Gitu. Kayak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu yang paling
kita kenal ya, familiar. Ya, terus ada yang apa namanya? Kalau pakai Sayyidina boleh nggak? Boleh kalau untuk yang di luar sholat ya. Saya Allahumma apa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu dibolehkan kalau di luar sholat kayak gitu. Tapi kalau misalnya sholat-sholat lainnya, misalnya kalau teman-teman melihatnya terlalu misalnya artinya terlalu mengkultuskan, misalnya atau apa namanya tidak tidak pas. Makanya nanti kalau kita baca sholawat, lihat dulu artinya, jangan langsung dipraktekin aja itu sholawat. Nanti pas kita lihat artinya, loh kok tidak kurang baik, kurang pas misalnya kayak gitu. Terus juga teman-teman kalau ada lagu-lagu Islam apa lagu-lagu yang bahasa Arab, jangan langsung berpikir, oh Islami nih syairnya gitu. Karena ada beberapa juga di luar sana yang ininya pakai bahasa Arab, jadi pas dilihat artinya lah tentang apa ya maksudnya ya tentang hal-hal yang cinta-cinta terlarang marah gitu. Makanya harus hati-hati. Nanti mungkin pesan situ aja sih lebih ke hati-hati. Nanti kalau emang ada sholawat lihat dulu artinya apa. Kalau yang mengandung doa-doa yang baik buat Rasulullah SAW ya nggak apa-apa diselawatkan aja. Tapi kalau tidak tidak baik atau terlalu berlebih-lebihan ya kita bisa merasakan ya. Biasanya kalau orang beriman itu bisa merasakan teman-teman kayak ini nggak pas deh, kayak ini terlalu terlalu gimana deh gitu. Seperti itu. Ya, jadi nggak ada patokan khusus sih. Cuma yang nggak ada itu di ajaran Islam itu adalah yang bukan nggak ada sih. Mungkin saya belum menemukan kali ya, dan tidak menemukan itu loh. Misalnya berselawat 1000 kali gitu dalam sehari, ya itu bukan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang ada itu kita emang disuruh selawat sebanyak-banyaknya, berselawatlah sebanyak-banyaknya gitu. Kita memang diperintahkan bahkan di dalam Al-Quran itu diperintahkan ya, di dalam Al-Quran itu diperintahkan bersolawatlah engkau sebagaimana Allah dan malaikat bersolawat gitu. Itu ada di Al-Quran, diperintahkan kita. Tapi jumlahnya berapa banyak itu nggak, saya belum menemukan syariat yang menentukan jumlahnya berapa banyak itu. Kayak gitu. Dan kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW itu kan niatnya kan mendoakan. Jangan ada niat-niat yang lain. Kadang-kadang kan suka dipakai tuh ya, buat wasilah-wasilah untuk minta sesuatu. Gitu. Ya, jadi kita eh ya udah sesuai dengan ini aja tujuannya bahwa kita bersolawat itu untuk mendoakan Rasulullah SAW. Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau kita bersolawat itu nanti di yaumul hisab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Dari melalui salawat yang kita lantunkan. Ya, walau alam. Bisa. Afwan, kalau yang biasa Uma pakai selawatnya yang seperti apa Uma? Yang tadi yang Yang Allahumma. Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, gitu. Baik. Karena itu ada riwayatnya kalau itu kan. Hmm. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya itu mengatakan bahwa janganlah ini perkataan saya nih ya, tapi kurang lebih begini isinya. Eh, jangan kita janganlah kita pelit, janganlah kamu pelit ya. Apa maksud jangan pelit itu? Ketika disebut nama Rasulullah SAW, kamu tidak menyebutkan selawat atasnya. Jadi ada hadisnya tuh, kita dikatakan pelit. Kalau ketika nama Rasul disebut, misalnya Muhammad, kita ngomong Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ya, kita jangan menjadi orang yang pelit ketika disebut nama Rasulullah, kita tidak berselawat kepadanya. Itu ada hadisnya. Kayak gitu. Jadi kalau ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Walau alami, bisawab. Jazakallah khair Uma. Eh, Kak Eli sudah pertanyaannya? Sudah, Sudah. sudah jazakallah khair. Waiyakum Kak. Baik, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Lagi ya, Oh, satu lagi. Iya, satu lagi. biar ada jam Boleh, 9. silahkan teman-teman. Atau ada yang mau sharing? Silakan.
Mm-mm. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin izin bertanya, bagaimana tips cara apa namanya kehidupan sehari-hari gitu. Mm-mm. Eh, apa untuk keluarga atau untuk pasangan dengan seperti uh, didikan Rasul gitu. Nah, tips-tips Tips-tips. supaya kita setiap harinya ke anak, ke pasangan itu seperti apa? Rasulullah. Oh iya, Kalau tipsnya gini, tips kita bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW ya. iya Pertama, sebagai tips. ini masya, kalau kita sudah ada niat ingin meneladani Rasulullah SAW tuh masya Allah ya. Mudah-mudahan timbul kecintaan yang terus dalam diri kita terhadap Rasulullah SAW walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Eh, Kita nggak suka teman-teman kita harus mengilmi diri kita ya. Karena kita tidak bisa tidak bisa mengikuti beliau kalau kita tidak pernah tahu apa yang beliau lakukan. Ya. Jadi kita harus tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW itu. Kita harus banyak membaca dari kitab-kitab tadi yang Sirah Nabawi tadi atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Rasulullah. Misalnya kalau ada tuh ya kitab saya ada kitabnya tuh Muhammad seorang guru ada tuh ya. Jadi bagaimana kita meladani Rasulullah sebagai seorang guru gitu. Ada Rasulullah eh, sebagai seorang ayah. Nah, berarti kan itu meladani Rasulullah sebagai orang tua ya gitu. Atau ada juga eh, Rasulullah panglima panglima perang, ada pendidik, ada bahkan apa yang eh, usaha dagang itu juga ada gitu. Jadi ya kita harus terus mengilmi diri kita, mengenal Rasulullah SAW, dan dari situ kita nanti bisa meneladani beliau gitu secara perlahan-lahan ya. Dan kita harus meyakini bahwa apapun yang beliau berikan keteladanan itu ada satu hal yang baik buat kita insya Allah. Dan ketika niatnya menjalankan sunnah, maka mendapatkan pahala kitanya. Jadi nggak cuma kita meneladani, tapi kita juga mendapatkan pahala karena kita mengikuti beliau. Kayak misalnya gini ya contoh. Kenapa saum sunnah Senin Kemis gitu kan ditanyakan sama, misalnya kita ditanya sama orang. Saya saum sunnah Senin Kemis karena Rasul melakukan itu. Itu dapat pahala kita. Karena kita meladani Rasulullah SAW. Gitu. Atau kenapa sholat sunnah duha karena Rasulullah melakukan itu. Ya, dan tidak pernah meninggalkan itu. Seperti itu. Jadi kalau kita mau meneladani beliau, maka kita harus mengenal beliau gitu. Mengenal mengenal beliau. Itu sih Mbak Dunani insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat saya, juga motivasi buat kita semuanya untuk kita bisa terus minimal teman-teman itu deh. Apa namanya itu baca yang itu yang Sirah Nabawi itu yang dari lahir sampai Rasulullah wafat itu. Minimal itu dibaca. Ya nanti kalau ada yang mau pinjem juga boleh sih ke rumah pinjam bukunya. Karena cukup tebal nih. Kitabnya tebal. Nggak bisa sehari dua hari dibacanya kayaknya tebel gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di apa tuh di online, saya nggak tahu sih kalau di online yang ada kali ya mungkin ya, mungkin ada kali ebook gitu ya, mungkin ada. Tapi saya belum nemuin sih. Nah itu bisa juga sih. Tapi nyari sumbernya yang terpercaya ya, nyari sumber yang terpercaya seperti itu. Itu Mbak Dunia ya, walau alam bisa. Jangan sampai, tambahan, jangan sampai karena kita nggak paham, nggak tahu ilmunya, Rasul tidak mencontohkan kita melakukan itu, ya kan? Kita nganggap
ini kayaknya apa boleh deh dilakukan. Ternyata Rasul tidak melakukan itu, gitu. Ya, nah itu juga harus hati-hati juga, gitu. Karena zaman sekarang kan banyak fitnah ya, jadi kita harus lebih hati-hati dalam eh melakukan suatu hal. Jadi diamnya Rasulullah itu sunnah, perkataan Rasulullah itu sunnah, perbuatan Rasulullah itu sunnah. Kalau diam berarti mesti gini, kalau diam itu mesti begini. Misalnya ada seorang sahabat melakukan suatu hal, lalu Rasul mendiamkan. Berarti Rasul itu menyetujui, berarti menjadi sunnah buat kita juga. Gitu, kayak gitu. Jadi diamnya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, perkataan Rasulullah itu adalah sunnah buat buat kita. Gitu ya, seperti itu. Ya, walau alam bisawab. Makasih, Teteh. Dan Alhamdulillah, terima kasih teman-teman kita sudah di penghujung halako. Barakallahu umma atas halako malam ini dan teman-teman yang sudah Hmm, mohon maaf ada yang ngechat di kolom komentar. Untuk apa tuh? Apa tuh? Jika, jika banyak orang melakukan tawasulan ziarah untuk niat jadi berkah. Oh, yang pasti tertolak ya. Yang pasti amalannya tertolak. Kalau amalan tertolak berarti kan tidak dapat pahala. Berarti kan sia-sia. Nah, kalau sia-sia ya buat apa kita melakukan suatu hal yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu, tapi akhir tertolak. Di sisi Allah tertolak gitu. Ya, jadi kalau tertolak ya berarti kan nggak ada yang apakah berdosa? Ya kalau eh kalau apakah dia berdosa atau tidak berdosa? Ya iya. Karena kan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini kan masuk ke itu ya. Tawasulan tuh maksudnya gimana? Tawasulan tuh yang itu kan ya, apa? Ziarah ke makam-makam ya, benar nggak sih? Nah, ziarah ke makam-makam biasanya orang-orang yang dianggap alim ya. Nah, kalau ini maka ya nggak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan ya, tidak sesuai. Jadi sebaiknya ditinggalkan saja, ya ditinggalkan saja. Jadi yang kalau ini saran saya yang ini di ditinggalin saja, ya. Nah, terus yang ngamalin bacaan sholawat. Yang tadi itu ya Mbak Viva ya, yang nggak ada syariatnya kita misalnya sampai 1 hari 1000 kali itu nggak ada syariatnya ya. Yang ada itu sebanyak-banyaknya. Pokoknya kita sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebanyak-banyaknya. Niatnya apa tadi? Niatnya kita luruskan. Kita niatnya ya bersolawat untuk Rasulullah SAW. Mendoakan Rasulullah SAW gitu. Niatnya itu. Jadi bukan niat ini ya. Mau punya rumah, bang. Rumah diselawatin rumahnya gitu. Ada kayak gitu kan? Mau punya apa tuh? Apa gitu. Selawatin aja diselawatin. Enggak ya, maksudnya enggak begitu. Walaupun ada teman-teman adabnya ya. Adab dalam berdoa itu, adab dalam berdoa nih. Ketika kita berdoa sama Allah, itu ada adab yang pertama kita memuji Allah. Ya, memuji Allah, kita menyebut Asmaul Husna yang Allah miliki. Ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Ghafar, pokoknya semuanya tuh. Ya, ya Hakim gitu ya. Ya Rozak gitu yang memberi rezeki. Yang kedua kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi adab dalam doa nih ya. Pertama kita mengucapkan Asmaul Husna, yang kedua kita bersolawat, baru kita meminta doa sama Allah. Itu adabnya ada. Tapi kalau kita bilang mau punya rumah sebelah, yuk kita selawatin aja yuk biar rumahnya dapat buat kita, itu nggak ada syariatnya gitu. Jadi dibedain ya, itu nggak ada syariatnya. Tapi kalau sholawat baca sebanyak-banyaknya, terutama hari Jumat, terutama hari Jumat. Iya, itu ada hadisnya. Nah benar, kita nggak boleh nggak boleh mengkultuskan Rasulullah SAW, ini benar ya Mbak Fatmi ya, benar banget. Sampai ada yang ngomong gini, Alhamdulillah, Masya Allah,
kenapa akhirnya salah satu alasan nih Rasul tidak boleh digambar wajahnya, tidak boleh di apa namanya sampai hari ini nggak boleh digambar wajahnya. Kalau sampai digambar wajahnya itu AI bisa nipu. Sampai dia ngomong kayak gitu loh, beneran. Tapi saya pikir, iya bener juga ya. Maksudnya, itu cara Allah salah satu cara Allah menjaga Rasulullah SAW. Mungkin kalau zaman sekarang kan, astaga, zaman sekarang kan ada ya, yang bukan orangnya gitu, orang lain, tapi pakai wajahnya wajah si orang itu, terus ngomong apa gitu ya. Ngomong yang, maksudnya ngomong yang orang itu, saya pernah dapat tuh di medsos, Dr. Zaidul Akbar. Itu gambarnya gambar Dr. Zaidul Akbar lagi ngomong. Tapi kata abahnya itu bukan Dr. Zaidul Akbar deh, itu orang pakai AI gitu. Isinya itu apa tentang kesehatan tapi ujung-ujungnya jualan obat gitu. Jadi ya Allah kata abahnya itu bukan Dr. Zaidul Akbar. Sampai segitunya bisa digituin ya. Dan alhamdulillahnya Rasulullah SAW tuh nggak pernah tahu wajah kita, nggak pernah boleh digambarkan dari dulu ya. Sampai hari ini ya itu salah satu cara Allah menjaganya. Jadi nggak ada yang bisa apa yang saya itulah. Nah, sampai mana kita memuliakan Rasulullah SAW? Ya tadi ya, kita memuliakan beliau sebagai seorang manusia yang bisa makan juga, bisa minum juga, ya. Tapi juga kita memuliakan beliau sebagai seorang Rasul, yang kita harus menjalankan syariat yang Rasulullah sampaikan. Sampai situ sih, dan kita meladani apa-apa yang Rasulullah lakukan, dan kita bersolawat kepada beliau, gitu. Tapi emang nggak boleh sampai mengkultuskan. Ya. Itu juga salah satu alasan kenapa wajah Rasulullah itu tidak boleh digambar atau tidak boleh di ini karena itu untuk menjaga agar Rasulullah tidak dikultuskan. Gitu. Saya teringat ada kisah itu yang akhirnya kenapa ada berhala itu teman-teman semua berhala atau ada patung-patung yang disembah itu kan karena salah satu alasannya adalah karena mereka mengkultuskan gitu. Jadi karena mereka terlalu kagum sama orang-orang alim itu, akhirnya mereka membuat patung dan ternyata setelah apa namanya ini ada kisahnya jadi setelah beberapa periode anaknya nggak paham ini kenapa ada patung akhirnya disembah gitu kan ya gitu tuh kan juga termasuk mengkultuskan ya mengkultuskan yang berlebihan itu juga jadi benar kata Mbak Fatmi tadi ya kita nggak boleh mengkultuskan sebatas apa memuliakannya tadi kita menempatkan beliau sebagai seorang rasul yang kita teladani gitu. Seperti itu sampai itu batasnya kita menjalankan ajarannya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Ya, mengkultuskan itu artinya nggak boleh sampai menyembahnya, nggak boleh sampai yang apa ya maksudnya. Ya itulah banyak banyak di luar sana orang-orang yang berlebihan juga sih dalam apa ya terhadap Rasulullah SAW. Itu sih Mbak Fatmi ya, walau alam bisawab. Ini nggak ada yang nanya nih Maulidan. Biasanya hangat di luar sana tuh orang-orang ngomongin Maulidan boleh apa enggak Uma. Ya, Mi, masalahnya kadang pernah ada cerita pas lagi sholawatan itu mereka menganggap Rasulullah itu datang gitu. Nah itu kan itu apa ada gitu. Eh, apa hadisnya seperti itu kan kayaknya mustahil ya. Nggak ada. Iya nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Nggak ada yang sampai Rasulullah itu datang. Kalau dimimpikan oleh Rasulullah bisa. Jadi bagi sebagian orang yang Masya Allah ya keimanannya luar biasa, bisa tuh didatangi Rasulullah dalam mimpi. Dan itu nggak mungkin dan itu pasti Rasulullah karena ada hadisnya setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan nyata real enggak, ya nggak ada seperti itu. Itu sih walau alam bisawab. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa, teman-teman yang sudah hadir pada halaqah malam hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaannya.
Oke, ini masih ada yang ingin bertanya. Mudah-mudahan nggak ada maulid ya Uma. Nggak ada. Tapi Maulid Nabi itu apa namanya? Tadi saya dengerin tuh ya, Masya Allah tentang Maulid Nabi itu, teman-teman semua memang kita harus punya ilmu ya. Kita harus mengilmui diri kita dengan untuk apa hal apapun itu harus kita ilmui diri kita ya. Termasuk Maulid Nabi. Maulid Nabi itu memang di zaman Rasulullah SAW sampai 3 generasi terbaik ya. Berarti kan Rasulullah, zaman Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiihin itu ya. Memang tidak pernah dilakukan Maulid Nabi. Tidak pernah dilakukan. Jadi semua ulama itu sepakat bahwa tidak zaman Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiihim itu tidak pernah dilakukan Maulid Nabi. Namun sebagian besar ulama pun sepakat eh, kalau misalnya saat ini ada yang melakukan Maulid Nabi apakah dibolehkan atau tidak gitu kan ya. Nah ini Masya Allah kalau ulama itu kan orang-orang yang tidak mungkin menyelisihi Nabi. Kalau kita kan kalau kita kan masih fakir ilmu ya, fakir ilmu. Kita kan masih sedikit ilmu kita. Tapi kalau ulama kan sudah pasti beliau tuh Masya Allah gitu ya, mencari, menelusuri gitu ya, suatu hal gitu dengan ilmu. Nah, di situ mereka sebagian besar ulama ya, itu sepakat bahwa saat ini dibolehkan untuk melakukan Maulid Nabi jika ada syaratnya. Yang pertama, eh, sebagai bentuk syukur, bentuk bahagia karena telah lahir seorang Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi karena bahagia, karena bersyukur bahwa Allah telah melahirkan Allah telah menciptakan yang lewat Bunda Aminah lahirlah seorang Nabi Muhammad SAW, ya Allah telah menciptakan. Nah itu dibolehkan gitu ya. Sebagaimana Abu Lahab, teman-teman tahu Abu Lahab? Orang yang sudah Allah jamin masuk neraka sebelum dia meninggal. Itu kan Abu Lahab itu kisahnya nih, ini ada kisahnya. Jadi Abu Lahab itu ketika mendengar keponakannya lahir, Nabi Muhammad SAW itu kan keponakannya Nabi Muhammad ya. Keponakannya Abu Lahab. Nabi Muhammad itu keponakannya Abu Lahab. Jadi ketika beliau mendengar Nabi Muhammad SAW itu lahir, beliau itu bahagia banget. Saking bahagianya tuh budak yang menyampaikan berita itu dibebaskan, gitu, dimerdekakan. Jadi ada seorang budak menyampaikan ke Abu Lahab telah lahir Muhammad gitu, anaknya Abdullah. Itu Abu Lahab tuh bahagia banget. Karena bahagianya beliau memerdekakan budak yang menyampaikan berita itu. Walaupun pada akhirnya kan Abu Lahab memerangi Rasulullah kan, gitu ya. Abu Lahab memerangi Rasulullah. Nah itu ada hadisnya teman-teman. Di situ karena bahagianya Abu Lahab dengan lahirnya Muhammad dan dengan dia langsung dia memerdekakan seorang budak, itu ada hadisnya Abu Lahab tuh nanti setiap hari Senin itu beliau itu akan diringankan azabnya di neraka sama Allah. Karena bahagianya beliau dengan lahirnya Nabi Muhammad itu. Gitu. Jadi seorang Abu Lahab aja yang memusuhi Nabi, gitu ya, Rasulullah ketika dia tuh bahagia dengan lahirnya Rasulullah tuh dikurangi azabnya. Maka ulama ini tahrij ya, namanya tahrij. Jadi ulama tuh melakukan tahrij dari kisah itu. Maka ya kalau kita apa ya maksudnya Maulid Nabi itu dalam rangka kita mensyukuri bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW itu dibolehkan. Tapi dalamnya itu kata para ulama isinya itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Misalnya dengan cara dia berpuasa pada hari itu, misalnya atau dengan dia bersedekah pada hari itu, ya seperti ya. Atau misalnya dia memberi makan orang-orang pada hari itu, ya. Atau melakukan kajian-kajian tentang Rasulullah SAW. Jadi dia tidak memperingati Maulid Nabi, tidak, tapi dia menggunakan momen itu sebagai bentuk bagaimana mengajak orang pada kebaikan-kebaikan akhirat itu dibolehkan, yang tidak melanggar syariat.
Tapi kalau misalnya Maulid Nabinya ternyata ini bukan ulama ya, bukan ulama saya. Tapi kalau syariat apa Maulid Nabinya berisikan misalnya hal-hal yang kita lihat di luar sana banyak tuh teman-teman. Maulid Nabi yang nggak sesuai dengan syariat, misalnya joget-joget lah atau apa lah itu ya, itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Bahkan bahkan ulama ini sampai wanti-wanti, nggak boleh merayakan Maulid Nabi itu dengan cara meminta sumbangan. Misalnya kita apa nyari dan galang donasi, galang sedekah buat merayakan Maulid Nabi itu nggak boleh, nggak dibolehkan. Jadi yang dibolehkan tadi itu Maulid Nabi itu dalam rangka dia apa namanya dalam rangka mensyukuri bahagia karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, lalu mengajak diri dan orang lain untuk melakukan kebaikan yang Allah eh, syariat apa sesuai dengan syariatnya gitu. Nah itu ya, jadi nggak boleh kalau itu hukumnya sebagian ulama itu mengatakan itu makruh ya, sebagian ulama mengatakan itu makruh. Bahkan mengatakan nggak boleh gitu, nggak boleh begitu, nggak boleh seperti itu. Yang ada tuh ini dikisahkan di zaman para ulama itu teman-teman itu ada seorang ulama yang masya Allah ya, dia tuh sampai menghabiskan setiap 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 tanggal 12 Rabiul Awal dia sampai menghabiskan 200.000 dinar uang sendiri. Untuk apa? Pada hari itu dia tuh ngebagi-bagiin makanan ke orang, semua orang diundang sama beliau tuh banyak orang yang diundang masyarakat tuh untuk makan di rumahnya gitu. Nah itu dibolehkan karena pakai uang sendiri gitu kan. Dan dia juga kan itu kebaikan juga karena dia memberikan makanan pada orang-orang miskin gitu. Seperti itu. Dan dia memang karena dia apa menjadikan Maulid Nabi itu kelahiran Nabi itu sebagai hari kelahiran Nabi itu sebagai momen momen buat beliau melakukan kebaikan karena beliau bersyukur sama Allah kayak gitu. Nah, ada yang kedua tuh dari dalilnya itu adalah kalau para ulama mengatakan ini yang puasa Asyura ya, puasa Asyura. Itu kan Rasulullah SAW tuh ngomong ngobrol sama orang Nggak eh, tahu, ntar kamu ntar. eh, ngobrol sama orang Yahudi kan. Kenapa kamu melakukan puasa Asyura? Itu kan puasa Asyura teman-teman, puasa 10 Muharram. Kata orang Yahudi, kami memperingatinya karena hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun, gitu ya. Terus kata Rasulullah, kalau begitu alasanmu, kami yang lebih berhak untuk melakukan puasa itu, kata kata Rasulullah. Nah, dari situ ada namanya puasa Asyura kan. 10 Muharram, maka kata Rasulullah untuk menyelisihi Yahudi, maka tambahkanlah di tasuanya di 9 Muharram atau di 11 Muharram gitu untuk menyelisihi Yahudi. Nah, itu di situ para ulama sepakat, teman-teman dari dalil itu bahwa dibolehkan kita itu eh, bersyukur pada hari-hari tertentu. Tadi contohnya karena terhindar dari bencana-bencana tadi kan kayak Nabi Musa diselamatkan dari Firaun atau kita bersyukur karena tadi kelahiran Rasulullah SAW gitu alasannya. Tapi tadi ya dengan cara yang sesuai dengan syariat gitu. Ya dengan sedekah, bagi-bagi makanan, atau berselawat yang banyak pada hari ini kita berselawat pada Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita ngebahas tentang Rasulullah. Jadi menghidupkan lagi kan Rasulullah kan udah mulai ditinggalkan nih kisah-kisahnya, ya kan, jalan hidupnya, ya. Dan disitulah kita jadikan momen kita mengenal Rasulullah lagi gitu. Kita menghidupkan kembali tentang kisah-kisah Rasulullah yang akhirnya menjadi ilmu buat kita, jadi semangat buat kita itu dibolehkan. Tapi tadi ya nggak boleh kalau kita minta sumbangan untuk mengadakan kegiatan itu. Jadi ulama memakruhkan hal itu. Ini perkataan ulama ya, bukan perkataan saya. Itu sih untuk Maulid Nabi. Jadi kalau di Mekah atau Madinah ada nggak Maulid Nabi? Nggak ada, nggak ada. Tapi apa? Jadi jadi itu namanya itu dibolehkan. Kalau ada orang kayak tadi yang ulama tadi tuh yang beliau menghabiskan 200.000 dinar untuk mengajak makan orang-orang pada hari Maulid Nabi tuh dibolehkan. Tapi kalau di Mekah di Madinah tuh nggak dilakukan itu. Kayak gitu ya. Terus apa tadi apa tuh? Kalau sumbangan Mbak Ina, ya itu akhirnya kita nggak bisa ngomong panjang lebar ya Mbak Ina ya. Nanti Mbak Ina dikeroyok satu RT. Kalau Mbak Ina, kalau Mbak Inanya terlalu apa maksudnya ini makruh gini-gini nanti Mbak Inanya karena kan ilmu mereka belum sampai.
ya kan, ilmunya mereka belum sampai. Berarti gimana caranya kita, ya udah kita nggak usah itulah, maksudnya nggak usah nyumbang, eh, nggak usah nyumbang dan nggak usah hadir kayak gitu. Itu ya Mbak Ina ya. Apa tuh? Lanjut dengan isi duniawi. Hadis tentang ulta tadi. Hadis yang mana? Pak Santi yang mana hadisnya? Di apa, di kerjaan tradisi minta saweran, tapi untuk kontak kembali. Ini mah bukan bukan perayaan ulang tahun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Waalaikumsalam. Ya, nah, Oh, tadi apa ya, Mi? bukan, tadi bukan perayaan ulang tahun, Mbak. Salah dengar ya. Iya, itu kita itu bahagia, bersyukur karena lahirnya Rasulullah SAW. Lebih pada Rasulullah, bukan diri kita, gitu. Jadi kita itu Oh, bahagia, kita itu bersyukur ketika Rasul itu lahir, gitu. Lah, kita bahagia, gitu. Jadi oh kalau gitu. ulang tahunnya nggak ini, di, kalau ulang tahun nggak ulama nggak ngebahas itu, gitu. Nih kalau ini teman bahas nanti kasihan banget nih Oh, di soalnya kerjaan ini pipinya kenceng tradisi, banget, Mi. oh, di Perempuan. kerja di kerjaan tradisi minta saweran, tapi untuk traktir kembali. Nah, namanya ngasih Mm-mm. prinsipnya gini sih Mbak, kalau naktir orang, kalau ada uangnya dan dia memang ikhlas ya traktir. Kalau nggak ada uangnya ya jangan dipaksakan gitu. Bahkan tadi aja kan Maulid Nabi kan agak apa, ulama memakruhkan kita minta-minta sumbangan, itu dimakruhkan oleh para ulama gitu. Karena termasuk termasuk Iya, memaksa. Umi, Iya, gitu. tradisinya itu begini. Jadi setiap ada yang ulang tahun itu semua dipaksa diwajibkan untuk saweran dan saweran tersebut tidak seberapa gitu. Tapi yang ulang tahun ini dipaksa untuk interaktif kembali gitu. Jadi terkadang tuh ada yang tidak mampu, ada yang ini itu gitu. Ada mungkin ada hal-hal lain gitu. Ngelihatnya kasihan gitu. Kadang ada yang Ya, sedih, ada yang seneng gitu. iya Itu kasihan. hukumnya Jangan dipaksakan, kasihan. iya, Apalagi kalau sampai udah tradisi. apalagi kalau sampai berhutang, jangan. Kalau masih maksa juga kasih Nah, aja tuh. makanya kan kalau Kalau masih kalau masih maksa kasih aja tuh singkong rebus satu-satu. maksud aku kalau ada hadisnya nanti mungkin bisa saya bantu untuk share gitu. Nggak ada, nggak ada itunya hadisnya. Cuma Hmm. nggak boleh memaksakan ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain. Kalau nggak ada kemampuan nggak usah dipaksakan. Saya nggak ikut taklim di perumahan karena Iya, saya yang ngisi aja ngajarin. Oh, baik Umi, terima kasih. iya Mbak Ina, iya ini mah kita ini dakwahnya Mbak Ina, nggak bisa, harus sesuai dengan apa namanya. Kalau kata Rasulullah SAW, bicaralah sesuai dengan bahasa kaummu, gitu ya. Artinya apa? Artinya kita ketika menyampaikan suatu hal, kita harus lihat dulu pemahaman orang yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan nggak nyampe, tapi yang ada malah kita tadi nih, kita malah dikeroyok, gitu ya. Mungkin perlu dicari metode-metode yang pas, bagaimana ngobrol dengan mereka dalam hal ini. Yang pertama ya, yang pertama ya kita yakini dulu aja kalau ini tidak sesuai dengan syariat gitu ya misalnya. Yang kedua, untuk nanti menyampaikannya, ini harus cari tahu, cari cara bagaimana cara menyampaikan yang efektif terhadap beliau-beliau ini gitu. Ya minimal tadi, yang minimal di dalam diri kita aja apa, menolak bahwa ini tidak ada syariatnya. Yang kedua, ya udah kita nggak usah hadir di pengajian itu, tapi tetap berukhuwah dengan mereka kayak gitu. Tetap berukhuwah dengan mereka. Ya,
Jadi bukan berarti kalau tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, lalu kita memisahkan diri. Tidak seperti itu ya teman-teman. Bagaimanapun kita hidup bermasyarakat gitu ya. Maka kita tetap harus berbaur dengan mereka. Tapi ya tadi kita bagaimana caranya? Ya udah nggak usah ikut pengajian itu, tapi tetap berbaur dengan mereka gitu. Misalnya kalau di rumahnya Mbak Ina ada tak apa arisan RT misalnya ikut aja arisan RT kan, gitu misalnya ya. Kayak gitu. Kayak ada kisah, eh bukan kisah sih, ini cerita zaman sekarang ya. Jadi ada seseorang yang dia tuh gemes eh, dengan bacaan imam di masjid dekat rumahnya. Dilema tuh kan, kalau hadir itu bacaan apa nggak sesuai dengan kaidahnya gitu, apalagi pas baca Al-Fatihah gitu kan. Al-Fatihah rukun sholat, kalau misalnya datang nanti jadi nggak sholatnya nggak sah gitu kan. Tapi kalau nggak datang sholat berjamaah semakin jauh dari masyarakat gitu. Kan itu kan pilihan yang berat buat beliau gitu ya. Maka ya kalau saya sampaikan ke beliau apa namanya ya maksudnya tetap aja ke masjid berjamaah eh, dengan apa namanya dengan para imam apa dengan masyarakat di situ di masjid itu dan lihat ambil yang ini aja yang mudaratnya sedikit apa namanya eh ketika imamnya memang tidak melakukan lahan lahan jali ya kalau teman nanti belajar itu ya itu berarti kan masih aman. Kalau ternyata imamnya melakukan lahan-lahan jali yang mengubah makna, kan Imam Syafi'i mengajarkan untuk sholat dengan niat sendiri tapi berjamaah itu ada teman-teman caranya. Gitu, kayak gitu. Jadi sholat sendiri, niatnya sholat sendiri tapi dilakukan berjamaah untuk menghindarkan fitnah. Karena kenapa? Karena utamanya adalah teman-teman lebih besar untuk kita tetap berjamaah dengan masyarakat gitu. Nah kalau nggak nongol-nongol di masjid, gimana nanti bisa jadi imam? Maksudnya gini, maksudnya kan itu kan imamnya kan katanya bermasalah bacaannya. Kalau kitanya cuma kalau kita malah menarik diri, gimana nanti kita bisa dekat dengan imam-imam itu dan bagaimana kita bisa membenarkan imam-imam itu kalau kitanya nggak pernah di situ kan? Kan logikanya gitu ya. Logikanya kan kalau kita mau memperbaiki seseorang, berarti kan kita kan harus dekat dulu kan dengan orang-orang itu gitu. Makanya Imam Syafi'i itu ngajarin ada namanya satu apa ya istilahnya itu ya, yang dia tuh niatnya sendiri tapi berjamaah itu ada. Itu dilakukan ketika kita tahu bahwa imam itu baca Al-Fatihahnya berantakan. Misalnya kayak apa alamin dibaca alamin misalnya Hamzah dibaca ain atau kayak gitu-gitu deh. Pokoknya berantakan banyak-banyaknya berantakan dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini nggak cuma Mbak Ina kali ya, banyak juga sih apa nggak cuma Mbak Ina juga yang mengalami hal seperti ini gitu. Karena ya kita nggak bisa tutup mata juga bahwa di luar sana banyak orang-orang yang akhirnya memang dari turun temurun gitu, maksudnya tidak dikembalikan kepada ilmu. Ya Mbak Ina kasihan. Kayak itu ya. Baca Rasul yang keberapa gitu umat. Boleh, untuk pernyataan Kak Ina ini boleh dijawab di ininya aja, Umah. Boleh nggak Umah berkenan menjawab di grup Ya boleh boleh. Halakoh? Iya, Ya, insya iya, Allah. iya. Saya ketawa dulu aja soalnya. Oh iya, iya makin seru sepertinya ya. Banyak yang mau sharing juga nih akhirnya Masya dari Allah. eh, materi halakoh malam ini ya teman-teman. Baik, untuk teman-teman, kita sudahi dulu, boleh Umah? Boleh ya. Boleh. Ya sama dulu Sebelumnya, ya. sebelumnya terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaannya dan sharingnya. Nah, bagi teman-teman yang belum merasa terjawab nih segala pertanyaannya, jangan ragu untuk bertanya di di grup Halakoh ya. Hati-hati bagi teman-teman yang ragu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Hati-hati ya teman-teman ya. Sekarang udah banyak ilmu digital yang bisa kita serap, tapi juga hati-hati kita harus bertanya kepada yang berilmu. Oke, Ya, eh sebentar, sebentar Mbak ah ya, Sari.
Kayak Boleh. tadi tuh, kayak Maulid Nabi. Kita kalau kita nggak punya ilmunya, kita langsung bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah gitu. Ya, benar. Bid'ah nggak boleh. Padahal setelah saya juga baru tahu, setelah kita baca pendapat para ulama, ternyata oh tidak berhenti di situ, tidak berhenti di situ. Memang bid'ah, para ulama mengatakan itu semua sepakat itu bid'ah, tapi tidak berhenti di situ. Jadi ada kelanjutannya dari para ulama yang membolehkan ya, bukan mewajibkan ya, membolehkan dengan syarat begini, 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 itu saya gitu. Makanya pentingnya ilmu itu seperti itu. Silakan Mbak Sofia teruskan. Terima kasih Umar remindernya. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa sharing kembali, bisa bertemu di halakoh untuk mendengarkan materi yang akan Uma sampaikan lagi. Aku akhiri halakoh kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita beristighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Uma dan teman-teman. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berkah ya. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Umar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofia. Khair Kak Sofia, teman-teman. Terima kasih Kak Ina semua. Dadah semuanya. Terima kasih, Mas.